Hati-hati kalau mengambil petunjuk finansial dari orang-orang yang melakukan permainan yang berbeda dengan Anda. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, by Morgan Housel. Bab ke-16, Anda dan Saya. Pecahnya gelembung.com pada awal 2000-an mengurangi kekayaan rumah tangga sebanyak 6,2 triliun dolar. Akhir gelembung perumahan menghapuskan lebih dari 8 triliun dolar. Sukar meremehkan betapa merusak gelembung finansial secara sosial. Kehidupan orang dikacaukan olehnya. Mengapa terjadi? Dan mengapa terjadi berkali-kali? Mengapa kita tidak bisa belajar dari pengalaman? Jawaban biasanya adalah bahwa manusia itu rakus, dan kerakusan adalah suatu ciri manusia yang tidak bisa dihapuskan. Boleh jadi itu benar, dan jawaban itu cukup memuaskan bagi banyak orang. Namun, ingat bab pertama, tidak ada orang gila. Orang membuat keputusan finansial yang kemudian disesali dan sering melakukannya dengan hanya sedikit informasi dan tak memakai logika. Namun keputusannya masuk akal bagi mereka saat dibuat. Menyalahkan kerakusan sebagai penyebab gelembung lalu berhenti di sana berarti melewatkan pelajaran penting mengenai bagaimana dan mengapa orang merasionalkan apa yang sesudahnya tampak sebagai keputusan rakus. Sebagian alasan gelembung sukar dipelajari adalah karena ia tidak seperti kanker, di mana biopsi bisa memberi kita peringatan dan diagnosis jelas. Gelembung lebih dekat dengan naik turunnya suatu partai politik yang hasilnya diketahui sesudah terjadi, tapi penyebab dan siapa yang salah tidak pernah disepakati. Persaingan berebut hasil investasi itu sengit, dan semua aset pasti dimiliki orang setiap waktu. Artinya, gagasan gelembung akan selalu kontroversial karena tidak ada yang ingin berpikir bahwa dirinya memiliki aset yang nilainya berlebihan. Sesudah kejadian, kita lebih cenderung menuding sinis daripada belajar. Saya tidak menganggap kita akan pernah bisa menjelaskan sepenuhnya mengapa gelembung terjadi. Seperti bertanya mengapa perang terjadi, hampir selalu ada beberapa alasan. Banyak yang saling bertentangan, semuanya kontroversial. Terlalu rumit untuk diberi jawaban sederhana. Namun saya ingin mengusulkan satu alasan gelembung terjadi yang kadang dilupakan dan berlaku kepada Anda secara pribadi. Investor sering mengikuti petunjuk dari investor lain yang melakukan permainan berbeda secara polos. Ada satu gagasan dalam keuangan yang tampak tak bermasalah, tapi telah menyebabkan kerusakan tak terbayangkan. Itu adalah gagasan bahwa aset punya satu harga rasional di dunia, di mana para investor memiliki tujuan dan cakrawala waktu yang berbeda-beda. Tanya diri Anda sendiri, berapa seharusnya Anda membayar untuk memiliki saham Google sekarang? Jawabannya tergantung siapa Anda. Apa Anda punya waktu 30 tahun? Kalau begitu, harga yang pas harus dihitung dengan analisis aliran kas Google selama 30 tahun ke depan. Apa Anda ingin menjualnya dalam 10 tahun? Kalau begitu, harganya bisa dicari berdasarkan analisis potensi industri teknologi dalam satu dasawarsa ke depan, dan apakah manajemen Google bisa melaksanakan visinya. Apa Anda ingin menjual dalam waktu 1 tahun? Kalau begitu, perhatikan siklus penjualan produk Google sekarang dan apakah kita akan mengalami pasar bearish. Apa Anda trader harian? Maka harga yang pas adalah bodo amat, karena Anda cuma mencoba mengambil beberapa dolar berdasarkan apapun yang terjadi antara sekarang dan jam makan siang, yang bisa dicapai di harga berapapun. Bila investor punya tujuan dan cakrawala waktu berbeda-beda, dan memang begitu di tiap kelas aset, harga-harga yang tampak konyol bagi satu orang bisa masuk akal bagi orang lain karena faktor-faktor yang diperhatikan tiap investor berbeda. Lihatlah gelembung.com pada tahun 90-an.
Orang bisa melihat saham Yahoo pada tahun 1999 dan berkata, itu gila, sekian kali omset, valuasinya tak masuk akal. Namun, banyak investor yang memiliki saham Yahoo pada tahun 1999 punya cakrawala waktu yang sangat pendek sehingga masuk akal bagi mereka membayar harga yang konyol. Seorang trader harian bisa mencapai apa yang diinginkannya, entah harga saham Yahoo sedang $5 atau $500, asalkan pergerakannya ke arah yang dikehendaki pada hari itu. Dan memang begitu selama bertahun-tahun. Demikian The Psychology of Money bab ke-16 bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.